Yosa, kembali lagi di Kakoi Anime. Dan ya, ini dia spoiler manga One Piece chapter 1172. Spoiler singkat yang ditemani dengan cover request. Di sini kita bisa melihat ada Bonchan bersama beberapa angsa. Nah, diketahui kalau chapter kali ini sebagian besar adalah chapter recap dengan para karakter dan peta yang menjelaskan posisi semua orang di Elbaf. Bisa dibilang ini adalah update terbaru dari peta map sebelumnya. Dan kemudian diketahui juga kalau Jarul memberitahu semua orang di Elbaf kebenaran tentang apa yang terjadi pada hari kematian Harald. Dan Jarul juga menegaskan bahwa Loki tidak bersalah dalam kasus tersebut. Lalu ya, Jarul menyatakan perang terhadap World Government dan seluruh raksasa Elbaf menyetujuinya. Sementara itu ya, di tempat lainnya kita bisa melihat Imu atau Gunko ini bersama para kesatria dewa yaitu Sommer dan Killiam diperlihatkan sedang bersiap untuk bertarung. Lalu di kubu Mugiwara Ichime yang lainnya yaitu rombongannya Jinbe, Nami, Robin dan Usopp, mereka masih terikat oleh padanya Gunko. Namun di sana Jinbe mengatakan bahwa Brook terlihat seperti menyadari sesuatu lalu pergi sendirian. Dan dikatakan leaker kalau Brook tidak akan tampil di panel ini bersama mereka. Wup. Lalu ya, di panel terakhir pada chapter kali ini, Hairudin dan yang lainnya telah tiba di lokasi para giant yang telah terkena Domi reversi. Dan mereka tahu bahwa jika sampai terjebak di antara mereka yang terkena Domi reversi, mereka akan selesai. Lalu di panel terakhir pada chapter kali ini, setelah mendengar hal tersebut, Zoro berkata, "Aku punya rencana." Dan benar ya, spoiler sampai di sini. Selanjutnya kita akan membahas spoiler-spoilernya. Dan satu hal yang ingin kutakan sini adalah, yang benar Zoro punya rencana. Dan rencana apa yang bisa dipikirkan oleh seorang Marimo yang satu ini? Apa coba? Tapi ya kalau kita lihat alurnya, rombongan mereka ini tepat berada di dekat rombongan giant yang terkena Domi reversi. Bahkan mereka mengetahui kalau mereka berada di tengah di antara giant tersebut yang terkena Domi reversi, itu mereka akan selesai. Nah, disinilah yang sangat masuk akal kalau Zoro kepikiran sesuatu dari hal tersebut. Zoro pasti punya rencana untuk mengakali agar mereka tidak berada di antara iblis-iblis tersebut. Tapi menurut kalian apa? Apakah Zoro bisa berpikir dengan cermat ataukah dengan membuat lubang di antara giant tersebut adalah solusi yang dipikirkan oleh Zoro? Karena seperti yang kubilang tadi atau kalian tahu ya, kalau konsep Domi reversi itu akan terjadi jika ada target yang berdiri di antara dua iblis Domi reversi. Artinya ada satu jalur yang terbentuk di antaranya. Namun bagaimana jika ternyata jalur itu diputus dengan adanya lubang atau gesekan pedang? Dan apakah itu yang dipikirkan oleh Zoro? Tetapi bagaimana menurut kalian? Lalu ya, poin menarik yang ada di chapter ini jelas terkait Brook. Dimana seperti yang dikatakan oleh Jinbe, kalau Brook ini dia menyadari sesuatu dan pergi sendirian. Namun di sini tidak diketahui Brook ini perginya bagaimana. Apakah dengan bentuk arwahnya atau emang udah lepas dari sana? Ya, apapun itulah, tapi yang penting di sini adalah Brook telah pergi dari sana. Dan menurutku, kenapa Brook menyadari sesuatu itu pasti respon dari Brook ketika di chapter yang lalu. Ingat, sebelum Gunko kemasukan Imu, Gunko sempat berteriak terkait nama Brook. Sehingga dari hal tersebut kita tahu bahwa ada suatu suara yang bisa didengar oleh Brook, dan itu dia yang jadi pemicu Brook menyadari sesuatu. Dan pertanyaannya apa? Apakah Brook mengejar Gunko karena ada hal yang ingin Brook katakan? Soalnya sejak pertama kali Gunko dan Brook bertemu di Elbaf, ini Brook ya selalu merasa familiar dan juga terus menyangkal realita. Seperti ada sesuatu yang pernah terjadi dan sepertinya harus diselesaikan. Apalagi kita melihat sedikit flashback Gunko, ada gadis yang emang dekat dengan Brook.
Tapi ya, kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya, agenda apa yang akan atau dicoba dilakukan oleh Brook. Tapi sepertinya yang ku bilang di video sebelumnya, jika Loki punya kekuatan es Niflheim dan kita tahu Niflheim itu berkaitan dengan jiwa yang dihukum semacamnya lah, aku rasa Brook akan main banyak di sini karena Brook punya kekuatan es dingin pula. Dan aku hanya sedikit berspekulasi kalau Brook ini ya akan mencoba menyadarkan Gunko, karena posisi Gunko saat ini itu seperti Harald ya, kepribadian aslinya ketimpa saat menjadi God Knight, dan kepribadian yang ditimpa itu sempat hilang selama 1 detik, tapi Imu langsung datang mengambil alih tubuh Gunko. Dan untuk hal tersebut tentu saja seharusnya ini ranahnya Brook. Dan bagaimana menurut kalian soal itu? Kemudian ya, poin menarik lainnya di chapter kali ini jelas adalah ucapannya Jarul. Dan ya akhirnya Jarul mengatakan hal yang sebenarnya. Dan selebihnya ya, kabar baiknya adalah minggu depan tidak libur. Selanjutnya kita akan sedikit berbicara soal hal-hal sejauh ini terkait One Piece. Sebut saja diketahui para staf anime One Piece berkumpul untuk rapat dengan kapasitas penuh, termasuk produser, sutradara, animator, dan bahkan tim suara atau sound effect untuk membahas arc Elbaf. Mereka berbagi tujuan untuk menciptakan sesuatu yang benar-benar menyenangkan dengan mengubah Elbaf menjadi pengalaman animasi yang lengkap untuk setiap fans. Lalu diketahui juga Hidenori Arai yang bertanggung jawab atas efek suara untuk One Piece telah resmi pensiun setelah lebih 3 dekade bekerja sama pada serial tersebut. Dan ini bisa dihitung sebagai kabar baik maupun kabar buruk. Kabar baiknya adalah ada kemungkinan One Piece akan benar-benar mengupgrade sound efeknya di arc Elbaf nanti.